وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang kami hormati dan kami muliakan, marilah pada malam hari ini kita saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat hidayah dan nikmat taufik. Dua nikmat yang sangat mahal yang tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh dari hamba-hambanya. Kita menjalankan ibadah salat maghrib dan salat rawatib, salat sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya itu lantaran hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini adalah nikmat yang besar, hendaknya kita saling mengingatkan bahwa nikmat ini besar dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ada kewajiban bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat Allah berfirman, kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Pasti. Tapi kalau kalian kufur, tidak bersyukur, maka ingat bahwa azabku adalah azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Dan rukun kesyukuran itu ada 3. Dia berucap dengan ucapan-ucapan kesyukuran, alhamdulillah, atau yang semisal dengannya. Kemudian kesyukuran dari hati, yaitu meyakini bahwa nikmat, hidayah dan taufik, dia beribadah adalah nikmat. Dia bisa memberikan nafkah kepada keluarga adalah nikmat. Dia memiliki istri yang taat kepadanya adalah nikmat. Memiliki anak-anak yang saleh dan salihah adalah nikmat. Kita diberikan tempat tinggal adalah nikmat. Kita diberikan keamanan adalah nikmat. Banyak nikmat, tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung, pasti kalian tidak akan mampu membilangnya berapa nikmat Allah. Yang ada pada diri kita saja, yang ada pada badan, yang ada pada mata, itu nikmat tidak bisa kita hitung. Tapi alhamdulillah Allah tidak memerintahkan untuk menghitung. Tapi Allah memerintahkan untuk bersyukur. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kesyukuran dari hati adalah meyakini bahwa seluruh nikmat itu tadi datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, murni dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Di dalam surah An-Nahl atau dikatakan oleh para ulama, nama lainnya adalah surah An-Ni'am. Surah nikmat-nikmat. Karena dalam surah tersebut disebutkan berbagai macam nikmat. Banyak nikmat disebutkan dalam ayat itu. Termasuk ayat tadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah tidak akan bisa. Itu dalam surat An-Ni'am.
Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada diri kalian itu tiada lain datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari hati. Jadi lisan yang mengucapkan alhamdulillah atau semisal dengannya, hatinya meyakini bahwa ini adalah nikmat murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecerdasan, kepandaian, kelihayan kita. Tapi nikmat ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang ketiga dari rukun kesyukuran adalah dia memanfaatkan nikmat tersebut untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat-nikmat tadi yang kita rasakan harus kita manfaatkan untuk semakin dekat kepada Allah. Kalau tiga hal ini tercapai, maka kita disebut hamba yang bersyukur. Dan sedikit dari hamba Allah yang memenuhi tiga hal ini. Mungkin satu saja, alhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga, tidak. Ya. Mungkin yang pertama dan yang ketiga, mungkin yang kedua tidak. Dia tidak meyakini nikmat datang dari Allah. Ya karena ini saya sudah berusaha puluhan tahun ini. Saya membangun bisnis saya seperti ini. Ya, saya pelajari ikut kursus sana sini demi keberhasilan ini dan sekarang sudah berhasil. Ya. Jadi dia menonjolkan bahwa nikmat datang karena kebolehan dia, kemampuan dia. Ya. Atau mungkin yang satu dan yang kedua. Dia mengucapkan alhamdulillah dan meyakini nikmat dari Allah, tapi dia tidak manfaatkan untuk semakin dekat kepada Allah. Ini kalau tidak terpenuhi tiga hal, dia belum disebut sebagai hamba yang bersyukur. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur. Asy-syakur itu lebih maknanya daripada asy-syakir, ya. Dia bersyukur, sekedar bersyukur, sekali-kali bersyukur, iya. Tapi asy-syakur itu senantiasa bersyukur, itu sangat sedikit hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur. Karena itu sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengingatkan kita ini berada di atas nikmat. Baiklah, kita mungkin ditimpa satu ujian, dua ujian, tiga ujian. Tapi ujian yang datang kita bisa hitung. Sakit yang kita rasa kita bisa hitung. Tapi nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Datangnya atau besarnya musibah yang menimpa pasti kenikmatan lebih besar. Makanya kita harus saling mengingatkan, bersyukur kita harus senantiasa bersyukur. Dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema pembahasan kita di malam hari ini adalah Rasulullah itu uswatun hasanah. Ya. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Hamba terbaik. Hamba yang dijadikan sebagai suri tauladan bagi kita, bagi umatnya. Dan hamba yang terbaik setelahnya adalah hamba yang paling mengikuti beliau. Karena itu, kalau kita ingin menjadi hamba terbaik, tentunya hamba yang mengikuti jalannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jalannya beliau adalah orang-orang yang senantiasa mencari kehidupan akhirat. Senantiasa mencari kehidupan akhirat. Bukan fokus di kehidupan dunia, bukan. Jadi sebagaimana Allah perintahkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan apa yang datang kepada kalian, dianugerahkan kepada kalian berupa negeri akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini prioritas utama dan pertama. Cari negeri akhirat, surga. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupa bagian kalian di kehidupan dunia. Beribadah, menuntut ilmu, jangan lupa kita punya keluarga, ya, perlu kita nafkahi. Kita perlu cari dari kehidupan dunia untuk menghidupi keluarga kita. Ya. Untuk semakin membantu kita di dalam menegakkan ibadah. Perlu dari perkara dunia. Semuanya butuh modal. Tapi bukan cari modal saja. Tujuannya dilupakan.
cari tujuan dan cari modal untuk menegakkan tujuan, yaitu untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dan ini hikmah diciptakannya kita di kehidupan dunia. Tidaklah kita diciptakan di kehidupan dunia kecuali untuk beribadah. Dan ibadah ini membutuhkan dari perkara-perkara dunia. Kesehatan, membutuhkan apa saja dari perkara-perkara dunia. Dan diingatkan, jangan lupa. Jangan terbalik, bekerja keras, jangan lupa sholat. Akhiratnya satu saja diingatkan, sholatnya saja, zakatnya tidak. Jangan lupa, bekerja keras, jangan lupa zakat. Ini jarang. Karena itu jarang dari kaum muslimin yang menunaikan zakatnya. Padahal dia sudah mencapai nisab. Zakat hartanya, zakat emasnya, zakat perdagangannya. Tertumbuk-tumbuk dan dia tidak paham mana yang harus dizakatkan. Berapa yang harus dizakatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ya. Hartanya ini nanti akan dibakarkan di hari kiamat, dipanaskan di neraka jahanam, kemudian akan disiramkan kepada dia. Kanzun namanya. Kanzun adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya namun tidak dikeluarkan. Ini siapa yang menyimpannya, maka dia akan mendapatkan hukuman-hukuman seperti itu. Hartanya akan dirubah menjadi ular yang akan mematok-matok dia kehidupan akhirat kelak. Ya, hartanya akan dipanaskan, kemudian akan disiramkan dia, akan disetrikakan kepada dia. Hanya zakat juga perlu kita pelajari. Ya. Berapa persen dan nisabnya berapa? Ini harus kita pelajari. Banyak dari kaum muslimin tidak menunaikan zakatnya. Bahkan di kalangan orang-orang yang sudah belajar, yang mengikuti sunnah, kadang tidak tahu berapa harta yang harus dikeluarkan dan batas minimal berapa. Taunya zakat ini, zakat harta, zakat emas ini kalau sudah mencapai 85 gram. Kalau dia punya uang senilai 85 gram. Padahal para ulama mengatakan zakat harta, zakat uang itu nisabnya adalah harga adna minadz-dzahabi wal fiddah. Harga yang terendah di antara emas dan perak. Kira-kira harga yang rendah di Indonesia, di tempat kita ini, emas atau perak? Perak. Mungkin sekitar berapa? 12.000 1 gram. Perak. Kalau 12.000, 12.000. Kemudian zakat perak ini nisabnya ada 595 gram. Ini sekitar 7 juta. Kita punya harta 7 juta. Kemudian 1 tahun, berputar 1 tahun, masih ada. Tidak pernah berkurang. Kewajiban zakat ada pada dia. 2,5%. Ya, 2,5%. Harta kita dibagi 40, itu hasilnya. Keluarkan zakatnya. Ini pembagian. Kalau mau dikali 0,025. Itu zakatnya. Harus dikeluarkan. Itu harta orang lain. Hak orang lain. Bukan punya kita. Jangan semuanya mau dimakan. Ya. Makanya kita harus mempelajari perkara-perkara tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya mengeluarkan zakat tersebut. Karena itu hendaknya kita senantiasa mengejar akhirat, mempelajari bagaimana cara seorang hamba itu mendapatkan kehidupan akhirat. Dunia hanya sekedar mengikut untuk menegakkan upaya kita mencari kehidupan akhirat. Ini sebagaimana dinasihatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terkait perkara dunia. Kata beliau, innallaha innama a'taakumud dunya litatlubu bihal akhirah. Tiada lain Allah memberikan kepada kalian keduniaan itu agar supaya kalian itu mencari kehidupan akhirat. Walam yu'tikumuha litarkanu ilaiha. Dan Allah tidaklah memberikan kepada kalian keduniaan, harta, rumah tinggal, kemewahan. Walaupun tidak mewah, yang jelas perkara dunia. Tidak Allah berikan kepada kalian agar supaya kalian condong kepada kehidupan dunia, tidak. Untuk kalian cari kehidupan akhirat. Iya. Innad dunya tafna wa innal akhirata tabqa. Dunia ini fana. Pasti akan hilang dan lenyap. Cepat atau lambat kita meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Harta
kita tinggalkan atau harta meninggalkan kita. Pasti, segera, cepat atau lambat, dunia itu akan hilang. La tubtirannakumul faniyah, wa la yasghalannakum 'anil baqiyah. Maka jangan kalian tertipu dengan yang akan fana itu. Jangan tersibukkan dengan perkara-perkara yang akan fana, kemudian lalai dari perkara-perkara yang akan kekal. Kehidupan akhirat. Wa athir ma baqiya 'ala ma faniya. Maka dahulukan perkara yang akan kekal di atas perkara yang akan fana, yang akan hilang tersebut. Inna dunya munqati'ah. Dunia itu pasti akan terputus. Wa innal masira ilallah. Dan tempat kembali kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mencari kehidupan akhirat. Keduniaan yang kita miliki untuk mencari kehidupan akhirat. Iya. Bagaimana mencari kehidupan akhirat? Dengan mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya. Ini dalam surah apa ini? Dalam surah Al-Ahzab ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik untuk kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira. Dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat, dia harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh terbaik. Ya. Contoh terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadhil ayatu al-karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wa li hadza amara an-nas bit ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal ahzab. Ayat yang mulia ini adalah pondasi dasar, pondasi besar tentang perintah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal apa? Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Ini diterangkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ini menjadi pondasi dasar dalam mencontoh Nabi SAW. Karena itu manusia diperintahkan untuk mencontoh Nabi SAW di perang Al-Ahzab. Iya, ketika susah, ditimpa kesusahan di perang Al-Ahzab tersebut. Jadi manusia diperintahkan untuk mencontoh Nabi fi sabrihi wa musabaratihi wa murabitatihi wa mujahadatihi wa intidarihi al-farha farja min rabbih azza wa jal salawatullahi wa salamuhu alaihi daiman ila yaumiddin. Wa li hadza qala ta'ala lil ladzina taqalqalu wa tadajjaru wa tazalzalu wa tarbu fi amrihim yaumal ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Ya. Baik. Karena itu kata beliau rahimahullah ta'ala, setelah mengatakan ini ayat mulia merupakan dalil pokok yang paling besar yang menunjukkan kepada kita agar kita meniru dan mencontoh Rasulullah SAW dalam ucapan, perbuatan, dan sepak terjang beliau SAW. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kaum mukminin agar meniru sikap Nabi SAW di perang Ahzab, yaitu di dalam hal kesabaran, keteguhan hati, musabarah, dan kesiapan, kesiagaan, dan perjuangannya, serta tetap mentaati jalan keluar atau mencontoh beliau di dalam menanti mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian kita kadang tertimpa musibah, tertimpa kesusahan, tidak bersabar menanti apa? Jalan keluarnya. Bersabar dan bertakwa itu kan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepadanya jalan keluar.
Ya. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Tenang saja. Dan sebagian tempat dikatakan semakin seseorang itu kondisinya genting, sudah tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan, maka disitulah akan segera datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Sudah di ujung perjalanan, di depannya sudah lautan, di belakangnya Firaun dan bala tentaranya. Tidak ada upaya lagi yang bisa dilakukan. Kalau seandainya bisa terbang, terbang. Tapi tidak bisa terbang. Makanya umat Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa sudah kebingungan. Inna lamudrakun, mereka mengatakan kita pasti akan dikepung, mati kita sudah. Tapi kata Nabi Musa, lihat keimanan orang-orang besar, para nabi dan rasul. Tidak, Allah pasti akan menolong kita. Pasti. Makanya setelahnya turun ayat apa? Pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Maka lautan itu pun terbelah. Jalan keluar. Walaupun kita kadang menyangka tidak ada ini, jalan keluarnya tidak ada. Pasti meninggal kita ini. Pasti mati ini. Pasti binasa ini. Tapi kalau kita yakin, sisa berprasangka baik kepada Allah. Ini keadaan para nabi dan rasul yang perlu kita contoh. Ketika keadaan sudah genting, seakan-akan tidak ada lagi pertolongan, tidak sembuh, tidak, yakin saja bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan pertolongan. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala katakan ya, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka berhasil, berhasil seperti itu. Seandainya tidak berhasil sekarang, mungkin berhasil di kehidupan akhirat. Pasti. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apapun hasilnya kita kan tidak tahu. Hal yang akan datang kita tidak tahu hasilnya. Berprasangka baik ini pahala besar. Berprasangka buruk tentunya berdosa. Apapun yang kita lakukan pasti akan dapat balasan. Sisa berprasangka baik saja. Berhasil ataupun tidak, tetap berprasangka baik, ini berhasil, ini sembuh, ini begini. Ya, pasti kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik. Iya. Makanya dicontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menanti keberhasilan, menanti jalan keluar. Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ini, ya. Berfirman ini memberikan apa? Memberikan hiburan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan bagi kalian. Suri tauladan yang sangat baik. Contoh saja beliau. Di kondisi seperti ini kita contoh Rasulullah. Kondisi yang ini contoh lagi Rasulullah. Di setiap kondisi kita harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita adalah orang, kalau kita mengaku bahwa kita ini mengharap dan mengejar mencari kehidupan akhirat. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa contoh tersebut uswatun hasanah bagi siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat. Ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal hamba-hambanya yang beriman dan membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesudahan yang baik di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat untuk mereka. Ya, untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini semuanya di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan tatkala orang-orang mukmin, orang-orang beriman melihat golongan orang-orang yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-22. Ya. Dan Ibnu Abbas dan Qatadah radhiyallahu taala anhuma mengatakan ayat ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah melalui firman-Nya, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah inna nasrallahi qarib. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah
Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Sementara kalian belum ditimpa, belum datang kepada kalian seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Ya. Walamma ya'tikum massakumul ba'sa wad-dharra. Dari kesusahan dan kegentingan belum menimpa kepada kalian. Menimpa orang-orang yang beriman di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul, ya, hatta yaqular Rasul, sampai Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah ini? Ini Rasul dan orang-orang yang beriman berkata seperti itu. Berarti kondisi sudah sangat genting sekali. Ya. Kemudian Allah berfirman, ala nasrallahi qarib. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Ini yang menjadi dalil yang kita katakan tadi, bahwa semakin kondisi itu sudah genting, sudah seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Sebagaimana yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di perang Ahzab dan di kondisi-kondisi yang lainnya. Iya. Ini kondisi sangat genting. Kalian menyangka masuk surga sementara kalian belum tertimpa apa-apa. Am hasibtum? Ya. Apakah kalian menyangka ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Dalam ayat yang lain Allah berfirman, apakah manusia menyangka kalian akan dibiarkan begitu saja? Kalian mengucapkan saya beriman, saya bertakwa, saya mengikuti jalan Nabi, saya mengikuti jalan Rasul. Kemudian kalian menyangka kalian akan dibiarkan? Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu as-shadiqin wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh telah diuji dan diberikan ujian orang-orang sebelum kalian. Dan Allah Maha tahu siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Dari dalam ucapannya saya beriman. Jujurkah itu? Diturunkannya ujian agar supaya jelas siapa yang jujur, siapa yang dusta. Bukan berarti Allah tidak mengetahui siapa yang jujur, siapa yang dusta. Ya. Tapi kalau tidak diturunkan ujian, kan tidak jelas bagi kita. Kenapa kita disalahkan sementara tidak jelas kita jujur atau kita dusta? Diturunkannya ujian, barulah kita paham. Ternyata saya berdusta dalam ucapanku. Baru ditimpa ujian, baru ditimpa musibah sedikit, sudah loyo. Sudah tidak bisa lagi mengatakan saya beriman, saya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lemah di dalam berpegang teguh di atas agama. Ya. Ini semua ujian adalah kepastian. Apalagi orang-orang yang beriman, semakin kuat keimanan seorang, semakin baik agama seorang, maka ujian yang menimpa itu akan semakin besar pula. Karena itu Nabi SAW mengatakan, asaddul bala al-anbiya. Sebesar-besar ujian dan petaka, musibah, adalah musibah yang menimpa para nabi dan rasul. Ya. Tapi tetap bagi siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat, dia harus mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Ya. Di dalam segala hal, di dalam akhlak beliau, kita harus mencontoh beliau. Adab beliau dan akhlak beliau, adab beliau. Ini yang merekomendasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat agung, akhlak yang mulia. Mencontoh akhlaknya Nabi. Dan pernah Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jawaban Aisyah apa? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Tidak ada satupun adab dan akhlak diperintahkan dalam Al-Quran kecuali pasti Rasulullah sudah menjalankannya. Diperintahkan beramal, beribadah, Rasulullah orang yang pertama mengamalkannya. Semua yang ada dalam Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah SAW. Makanya dikatakan akhlak beliau baca Al-Quran. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Itulah akhlak Nabi SAW. Dan ini akhlak, kesimpulan akhlak Rasulullah, yaitu pada Al-Quran. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha selaku istrinya ketika ditanya, maka akhlak beliau adalah Al-Qur'an.
Ya. Beliau adalah orang yang paling rahmat. Bayangkan ketika beliau mengenakan selendang ya, pergi di sebuah tempat mengenakan selendang dari Najrani, selendangnya bagus sekali. Datang pedalaman, orang-orang pedalaman ditarik dengan keras. Ditarik keras sampai membekas di lehernya. Pundaknya ada bekasnya karena saking kerasnya ditarik. Iya. Sudah ditarik, dipanggil, "Ya Muhammad." Dipanggil dengan namanya. Langsung. Ini pemimpin negara ini. Bahkan pemimpin seluruh manusia. Ya kan? Ditarik selendangnya sampai membekas, kemudian apa? "Ya Muhammad, murli min malika indak." Ya Rasulullah, ya Muhammad. Tidak dipanggil dengan Rasulullah ya. "Ya Muhammad, perintahkanlah agar supaya harta yang ada di sisi antum diberikan sama saya." Iya, harta kaum muslimin, Baitul Mal, perintahkan supaya saya diberi juga. Sudah menarik dengan keras, minta lagi harta. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Marah? Tidak. Membentak? Tidak. Faltafata ilaihi, kemudian Rasulullah menoleh kepadanya, fadhahika. Rasulullah tertawa saja, tersenyum saja. Bagaimana kalau kita ini belum juga jadi pemimpin, belum juga digitukan sudah marah duluan? Ya, Rasulullah sampai berbekas, Rasulullah cuma tertawa saja. Kemudian diperintahkan, kasih dia. Di dalam kedermawanan, Rasulullah paling dermawan. Ada seorang kafir ya, ini sudah kasar sama Nabi, sudah mengatakan ini orang paling saya benci, paling saya benci. Setelah itu dikasih apa? Unta. Kasih 100 unta. Besok lagi kasih 100 unta. Banyak unta dikasih. Kemudian dia bilang apa? Tidak ada orang yang paling saya cintai kecuali ini orang. Ya, ini namanya ta'liful qulub. Melembutkan hati. Karena itu para ulama menyebutkan ya, harta zakat bisa diberikan kepada salah satunya siapa? Mu'allaf kan? Mu'allaf ini bukan terkhusus orang yang baru masuk Islam. Bukan. Bukan terbatas pada itu. Mu'allaf adalah orang yang kemungkinan bisa masuk Islam. Sudah beli misalnya kitab Tauhid. Ini orang non-muslim tapi beli buku kitab Tauhid. Terjemahan Al-Quran misalnya. Tentang Islam dia beli. Ada ciri-ciri masuk Islam. Maka zakat itu bisa diberikan sama dia. Ya, taklif qulub. Diharapkan dia masuk Islam. Dan di hadis yang kita sebutkan tadi, kisah orang yang diberikan unta 100, kemudian diberikan lagi. Ini dia masuk Islam dan berkata kepada kaumnya. Ini termasuk orang yang didengar ya. "Ya qaumi, wahai kaumku, masuklah Islam kalian. Muhammad telah memberikan saya unta." Sahabat, beliau adalah orang yang dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kata sebagian sahabat, beliau lebih dermawan daripada rihil mursalah, daripada angin yang bertiup. Kita tiap hari menghirup angin yang bertiup. Ini gambaran yang digambarkan oleh para sahabat tentang keadaan Rasulullah SAW, tentang kedermawanan beliau. Iya. Dan beliau adalah qudwatun fil muhafadhah 'alal hasanil ahad, qudwatun fit tawadhu'. Iya. Beliau adalah panutan, qudwah, uswah, suri teladan di dalam ketawaduan. Nabi SAW adalah pemimpin.
Ya kan? Bersama dengan itu ketika bertemu dengan anak-anak, beliau mengucapkan salam assalamualaikum. Ya, memberikan sambutan-sambutan, candaan-candaan kepada anak-anak kecil, bahkan kepada wanita tua, pernah berucap bahwa surga tidak ada orang tua. Dalam rangka apa? Bercanda kepada orang tua. Makanya orang tua tersebut sedih. Wah, ternyata di surga tidak ada orang tua. Tapi maksudnya di surga memang orang tidak ada yang tua. Ya, dia akan berumur seperti orang-orang yang berada dalam umur yang muda. Barulah orang tua tersebut tersenyum. Ya. Dan beliau adalah qudwatun fis syaja'ah. Uswatun fis syaja'ah. Panutan, contoh di dalam keberanian. Beliau adalah orang yang berani. Ya. Beliau adalah qudwah fil khasyah wal khauf min Allah. Beliau adalah contoh, tauladan di dalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Disebutkan dari Mutarif bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil ruha minal buka sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dan di dada beliau itu seperti sesuatu yang di dalam zuhud di kehidupan dunia. Beliau seorang pemimpin, seorang yang dimuliakan, tidur di atas tikar. Ketika dilihat sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau menggunakan ranjang, kasur yang empuk?" Iya. Orang-orang Persia, orang-orang ini mereka bermegah-megahan dengan ini dan itu disebutkan. Sementara engkau Rasulullah, tapi seperti itu wahai Rasulullah. Kemudian beristirahat di bawah pohon. Sesaat, kemudian dia ada. Berarti tidak ada. Seandainya ada nilainya di sisi Allah seperti sayap nyamuk saja, maka Allah tidak akan pernah berikan seteguk air minum kepada orang kafir. Tapi karena kehidupan dunia ini tidak ada nilainya, menurut beliau, orang muslim, orang kafir, orang taat, orang bejat, orang ahli ibadah, orang ahli maksiat, semuanya merasakannya. Bahkan orang-orang yang bejat, orang-orang yang kafir, orang yang berada di atas kemaksiatan, sebagiannya lebih mewah kehidupannya daripada orang-orang yang beriman. Dan itu yang disebut dengan apa? Mabuk-mabukan, minuman keras, makan harta riba, tapi kaya. Kayak tenang hidupnya. Kalau engkau melihat seperti itu, ketahuilah, tiada lain itu adalah istidraj, perlalaian. Sesuatu yang agar membuat dia semakin lalai, kemudian nanti akan didatangkan
berakhirlah sudah apa yang dia banggakan tersebut. Ya. Makanya kedua, uswah, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu harus ada kemewahan baru dia fokus untuk beribadah. Ya, bahkan orang yang menyangka dengan banyaknya harta nanti saya akan bisa lebih taat, itu sangkaan dusta seperti itu. Lihat siapa? Qarun. Sangkaannya nanti dia lebih bisa lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Dialah yang menjadi sejarah. Ya, sejarah orang yang berada di atas kekafiran dengan hartanya. Muslim, kafir, tidak ada yang kenal, tidak ada yang tidak kenal beliau. Yang tidak ada yang tidak kenal Qarun. Bahkan kalau ada orang nemu harta di diklaim ini harta karun. Ya Qarun itu. Ya, dia ditenggelamkan dengan hartanya. Karena dia sudah mengklaim bahwa ini harta hasil karena kecerdasan saya. Innama utitu ala ilmin indi. Tiada lain saya diberikan ini semuanya itu karena ilmu saya, pengalaman saya, kehebatan saya. Makanya kita ingatkan tadi. Bagi siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat, jangan selalu menganggap harta adalah hal yang bisa menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Ya. Karena kebanyakan orang yang memiliki harta, kebanyakannya adalah orang yang tidak taat. Makanya yang mengikuti dakwah Nabi dan Rasul adalah orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Kebanyakannya. Walaupun ada dari orang-orang kaya yang meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat. Sebagiannya mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba alud duthuri bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah pergi dengan pahala yang melimpah banyak. Yasumuna, yusalluna kama nusalli. Mereka salat seperti saya salat. Ini orang miskin yang berucap. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah, dia tidak katakan sebagaimana kami bersedekah, karena dia tidak punya harta. Mereka bersedekah dengan harta-harta kelebihannya. Kami tidak bisa bersedekah, sedih. Lihat ya para sahabat itu sedihnya karena tidak bisa beramal. Ya, makanya Rasulullah memberikan solusi, tenang. Tidakkah kamu tahu bahwa tasbih, tahlil, tahmid itu sedekah? Bahkan tersenyum itu sedekah. Kalau tidak bisa lagi, fabi kalimatin thayyibah, ucapan yang baik itu sedekah. Tenang para sahabat ini, yang miskin tenang. Ada solusi. Setelah diamalkan, para sahabat yang kaya tadi mendengar, ikut lagi beramal. Ternyata dia juga mengerjakan amalan yang sama. Datang lagi ini orang-orang miskin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana? Mereka juga kerjakan apa yang dikerjakan, apa yang telah kamu sampaikan kepada kami wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berucap apa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang lebih utama, orang kaya atau orang miskin? Orang kaya di situ. Orang kaya lebih utama dari orang miskin di situ. Makanya para ulama silang pendapat, mana yang lebih utama? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Ini silang pendapat. Silang pendapat betul. Tidak ketemu mana yang lebih utama. Ya, karena di dalam hadis yang lain disebutkan orang miskin ini lebih dahulu masuk surga 500 tahun. Baru orang kaya. Karena orang yang banyak harta ditanya, min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana ini datang uang ini? Ya, harta ini dari mana? Kemudian setelah jelas datangnya, habisnya di mana? Semua hartanya, semuanya ditanya. Tusuk gigi ditanya. Uang receh di bawah lemari ditanya. Semuanya ditanya. Ya, semuanya ditanya. Harta yang ada pada diri kita itu semuanya ditanya, tidak ada yang luput. Sedikit pun tidak ada yang luput. Sekecil apapun tidak ada yang luput. Makanya tidak heran kalau orang miskin tidak ditanya.
tabi. Langsung, ya. Karena tidak ada hartanya, sedikit hartanya langsung masuk saja. Ini apa namanya? Dalil-dalil yang menunjukkan para ulama ini silang pendapat mana yang lebih utama di antara mereka. Yang jelas kalau kaya bersyukur, miskin juga bisa bersyukur dan bersabar tentunya. Itulah yang lebih utama. Seperti itu saja. Dan mana yang lebih utama Allah Maha tahu. Ini kesyukurannya tingkatnya sampai bagaimana? Ini kesabarannya tingkatannya sampai bagaimana? Ya kan? Makanya yang lebih tahu di antara keduanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sebagai hamba Allah bersyukur, bersabar dan senantiasa beristighfar. Ya. 3 hal ini adalah lambang kebahagiaan kehidupan seorang hamba. Dan Rasulullah berapa menit lagi? Selesai. Masuk waktu? Masuk waktu ya. 5 menit. Baik. Dan Rasulullah adalah uswatun, suri teladan di dalam kekokohan beliau berpegang dalam agama. Dan lihat ya, orang-orang yang paling berbahagia, orang-orang yang paling baik, orang-orang yang paling mulia dan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mencontoh kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Orang-orang yang dahulu yang pertama kali dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat yang mulia semuanya ini. Orang-orang yang paling mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ihsan itu itqan, mutkin, persis. Kalau dikatakan ihsan, mutkin itu satu tapak demi satu tapak, dilewati di situ, dilewati di situ. Ini mengikuti dengan persis apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barulah dikatakan sebagai orang yang mengikuti dengan ihsan. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Ya, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba akan mendapatkan kemenangan yang besar. Ya, akan mendapatkan kemenangan yang besar. Mengikuti sunnah Nabi, kalau dikatakan sunnah Nabi, itu bahkan terbatas pada amalan yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak ada berdosa, enggak. Sunnah adalah Islam. Sunnah adalah jalan Nabi SAW. Karena itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, as-sunnah hiyal Islam, wal Islam huwa sunnah. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Makanya mengikuti sunnah Nabi maksudnya adalah mengikuti agamanya Nabi SAW. Cara beramalnya, cara berakidahnya, cara bermuamalahnya, akhlaknya, adabnya, semuanya mencontoh Nabi SAW. Barulah dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa surga Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalamnya terdapat kenikmatan, kata Nabi, ma la ailun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basharin. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati seorang hamba. Kenikmatan yang besar dan lebih besar lagi dari apa yang dia hayalkan. Kenikmatan yang sangat besar. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk bisa mengikuti dan mencontoh dan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam amalan, ucapan, perbuatan, ya, di dalam akhlak dan adab, di dalam beragama, dan di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berkeluarga, dan seterusnya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dari hamba-hamba yang istiqomah di atas jalan dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dari hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan janji Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaan surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang kenikmatannya adalah kenikmatan yang sangat besar yang dilimpahkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh dan salihah.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.